Jadi melaporkan DRL atas. Sekarang aku resmi panggil dia Dokter Bopeng karena mukanya memang Bopeng. Ini Bopeng gara-gara ngurusin pasien COVID. Aku nggak urus, nggak mau tahu. Siapa Anda megang-megang Doktif, ya kan? Jadi begini Be, saya memang prinsipnya dari dulu itu ingin. Pasalnya apa sih yang dilaporkan? Pasalnya kita tadi nggak ingat pasal apa ya. Rumah gue lunas, yang kanan si Agus. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyunyu dan Mamang nih, bocah abu yang lagi ngantuk, juga Pakun yang lagi ngantuk. Dua toy mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkeli. Yo. Yes. Ada perkonflikan besar nih Nyo. Ada perkonflikan besar Santuy People di dunia persosmedan yang melibatkan dua kubu yang balik lagi menurutku ya sama-sama kuat nih, menarik nih. Karena aku coba ngikutin tadi setelah dicek ternyata untuk pendukung masing-masing kubu ya aku bisa menyebutnya balance nih, sama-sama rame nih ya. Aku nggak tahu organik atau buatan, aku nggak tahu, tapi yang jelas yang terlihat sekilas itu wah sama-sama rame nih, sama-sama ada yang saling dukung, saling serang intinya mah ya. Mungkin Santuy People ada yang udah ngikutin juga ya, Santuy People Hawa nih ya terutama ya pasti ngikutin ya. Jadi konflik mengenai perseteruan antara Doktif dengan SS. Jujur aku baru tahu SS itu tadi. Aku sejujurnya tidak terlalu update gitu. Tapi wah ini ada hal yang menggelitik gitu. Jadi satu pihak mengklaim bahwa dia dirugikan akibat review ya apa ya, mungkin bisa dibilang review negatif ya dari salah satu pihak. Nah, satu pihak lagi mengklaim bahwa gue di sini mewakili masyarakat yang dalam tanda kutip apa ya, bisa ketipu kali ya, ketipu dengan apa ya, overclaim produk dan segala macamnya, dan ngebadanin masyarakat untuk melaporkan. Yang aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah ya. Terus nanti mungkin dalam tuntutannya meminta untuk ganti rugi untuk mengembalikan keuntungan yang didapat, dikembalikan ke masyarakat yang terdampak gitu, ibaratnya yang ketipu atau seperti apa. Nanti kita bedah pelan-pelan ya ini ya. Aku pengen tahu juga karena Mamang nggak terlalu ngikutin banyak. Mamang mau lempar ke Santuy People nih, karena biasa point of view opini dari Santuy People tuh suka membuka gitu, mencerahkan gitu ya. Nio, mungkin secara timeline agak berantakan, mohon maaf Santuy People ya. Tapi pertama kita up dulu dari yang terupdate. Yang terupdate itu semalam saat Doktif preskon terkait laporan terhadap Sela Saukia atau SS gitu, dan DRL. Kita lihat dulu nih ya, dari intent investigasi kita highlight sedikit aja, ceki-ceki. Play. Di sini Doktif kedatangan senior-senior yang sangat Doktif hormatin dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Rakyat atau Doktif singkat LBH Kesra. Seperti yang teman-teman tahu, kemarin Doktif sudah mendatangi di undangan ya, dari undangan Badan POM, dan beliau ada salah satu pesan Kepala Badan POM yang terhormat Profesor Dr. Taruna Ikrar Embiomed PhD. Kalau ini PhD-nya bener guys, dapatnya susah ya, bertahun-tahun gitu ya, karena beliau memang dan beliau itu Doktif baru tahu beliau adalah aktivis gitu. Prof, hai Prof Taruna. Jadi di sini Doktif mengikuti saran beliau untuk melaporkan. Dengerin suara sendiri. Ya, oke. Jadi melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau beberapa waktu yang lalu, dan laporan ini ditindaklanjuti oleh LBH Kesra. Hari ini, pagi ini, laporan Doktif
sudah diterima oleh MKEK. Tepuk tangan dong akhirnya. MKEK. Nanti untuk lanjutannya waktunya Doktif akan serahkan ke senior Doktif, Dr. Edman. Oke, pelaporan terhadap DRL ini kalau yang aku tangkap ya, etik ini yang dimaksud adalah flexing gitu. Karena memang sempat ramai dibahas di beberapa channel juga sekitar beberapa waktu lalu gitu, minggu lalu gitu, yang soal boleh nggak sih seorang dokter itu flexing kekayaan gitu. Itu ada ya, balik lagi seperti biasa ada pro dan kontra gitu. Tapi memang pengen tahu nih karena Santi People juga lumayan banyak juga kan nakes ya di sini. Mungkin bisa ngasih point of view-nya, sudut pandangnya, pengen tahu kita ya. Nah ini yang terbaru nih ya, sambil menunggu Santi People coret-coret di komen memberikan opininya. Kalau Mamang lebih tertarik membedah proses penggerudukannya nih, yang katanya digeruduk di sebuah resto dan segala macamnya lah, intinya mah ya kita meluncur aja deh. Ninyo, nanti kita cek dari 2 point of view nih ya. Yang pertama kita dari redaksi harian official nih ya, sebuah cuplikan penggerudukan ya, dari satu kubu menggeruduk kubu yang lain gitu ibaratnya ya. Cuman aku aku sangat tergelitik sama beberapa poin yang ada di video ini nih, meluncur nih ya. Ceki Play. Oh ya ampun. Halo. Ibra jangan peer dulu. Anda kenapa takut? Anda takut? Bener kan? Bopeng juga gara-gara COVID, ngurusin COVID. Oh iya bener. Ada larang buat mana-mana kayak pergi. Kamu gak ada larang. Di mana? Gak bisa. Duduk. Gak bisa. Di mana itu? Di mana dapatnya? Di mana? Ambil. Kamu dapatkan klip polosan itu? Di mana? Di mana? Di mana? Oke. Aku gemes banget, kayak nggak tahu ya, aku ngelihatnya kayak kok mas-masnya malah lebih lebih heboh ngamuknya gitu dibanding mbak-mbaknya gitu. Idealnya gitu mungkin ya, kalau ngeliat ibu-ibu lagi adu mulut gitu kan. Ya minimal ngadu mulut, maksimal nanti akan jambak-jambakan, biasanya idealnya seperti itu gitu kan. Idealnya ya sebagai mas-mas, bapak-bapak ya nontonin dulu aja gitu kan, mengawal. Kalau sekiranya sudah tidak kondusif misahin. Ini malah mas-mas ini, beliaunya ini yang terlihat Kayak ngomporin gitu kali ya. Iya, dan lebih heboh gitu. Tapi balik lagi kan, kita ngelihatnya dari hanya cuplikan yang diposting sama redaksi harian official ini gitu ya. Sekilas ya kelihatannya seperti ini gitu. Walaupun tadi ada agak kurang setuju juga sih pas udah nyenggol-nyenggol soal fisik gitu, kayak kesannya kayak nggak bawa argumen gitu kan. Mentok-mentoknya kan kalau berdebat mentok-mentok nggak bawa argumen dan nggak ada argumen lain ya nyerang fisik paling gampang gitu. Biasanya gitu kan. Tapi ini kan satu point of view, kita lihat dari point of view yang lainnya nih. Kamu mau nambahin dulu? Yang bikin aku bingung tuh, ini kan mereka baru datang ya gitu kan. Terus ada dokter Ika tuh tiba-tiba mau pergi terus jangan kemana-mana, duduk Iya. Lah enteng banget nyuruh-nyuruh orang ya. Iya. Maksudnya bener-bener itu tadi di awal nih ya, yang ini ya. Oh ya ampun. Halo. Ibra jangan peer dulu. Siapa nyuruh-nyuruh saya? Anda kenapa takut? Anda takut? Iya ya, kalau pikir-pikir dia tuh dokter ya. Iya. Ditunjuk-tunjuk, suruh duduk, jangan kemana-mana, duduk. Kayak feel-nya tuh seolah ini ya, aparat lagi OTT, tangkap tangan gitu kan. Jangan kemana-mana kalian, duduk, diam di tempat gitu, seolah-olah seperti itu ya. Iya. Iya, itu tuh bikin gemes juga tuh ya. Iya, sebenarnya aku agak bingung juga sih, dan karena nggak terlalu ngikutin ya, Mang. Setauku kan ini
yang si SS ini bermasalahnya sama Doktif gitu kan. Ya terus apa urusannya sama yang lain gitu kan. Oh, Dokter Ika sama sekali nggak ada urusannya sebenarnya. Cuman kayak ibaratnya lagi nongkrong makan di sini doang gitu. Nah, karena aku nggak terlalu ngikutin, aku nggak tahu. Mungkin kayak yang aku tahu Dokter Ika tuh memang kayak di apa ya mirip-mirip Doktif juga gitu. Coba Santuy People yang ngerti ya, beri kita pemahaman nih. Ini kocak banget ya. Kita kasih point of view yang berbeda meluncur. Cus. Ninyo, ini shot yang diposting sama Doktif, shot yang berbeda pastinya biar kelihatan kondisi di situ seperti apa ya. Ceki-ceki. Play. Jangan biar dulu. Jangan kemana-mana dulu. Oh, ditutup pintunya nih, nggak boleh keluar gitu. Pantes infonya dilaporin persekusi ya. Katanya melakukan persekusi. Ditungguin lagi. Nah, ini pemilik restonya nih kayaknya nih ya. Enggak, mending nggak tahu ya, mohon maaf dipotong ya. Kalau aku mending kayak di luar dulu nggak sih? Iya. Aku nggak tahu di situ ada pelanggan lain nggak gitu kan? Ya aku sebagai pemilik resto juga, lu mau ribut, mau jambak-jambak, mau tonjok-tonjokan terserah. Tapi di luar nih ada yang lagi makan, takut nggak mood makannya, ini area gua, woi. Benar. Terus kenapa ditutup ya? Kalau dilihat dari video yang lain gitu Mang, kayak aku waktu mereka baru masuk itu kan, itu memang ada yang lain lagi makan kayak di beberapa tempat lain gitu. Ya mungkin karena itu dari pihak restonya udah di luar aja, kalau mau ribut mungkin gitu ya. Karena kan mengganggu kenyamanan orang lagi makan juga ya. Kenapa ditutup tapi ya? Ya biar nggak kemana-mana kali. Itu kan ini tempat orang. Tahu. Kecuali dia pemiliknya gitu kan. Wah, tolong lanjut lagi. Lanjut. Videoin tolong bertanggungjawabkan di mana dia harus bertanggung jawab, di mana dia ambil klaim polosan. Mantap. Ini pihak restonya bisa ngelaporin nggak sih kegaduhan itu? Nggak tahu. Iya, yang mana tamu Bapak? Ya ini Bapak ini udah mau pulang. Oke, aku salvo loh yang heboh mas-masnya gitu. Maksudku gimana ya? Cowok gitu loh, nunjuk-nunjuk cewek gitu kayak gimana gitu. Kayak ya udah, mending ya udah ngeliatin aja gitu biar cewek versus cewek gitu. Kalau misalnya ada cowok baru dah cowok versus cowok gitu, biar balance aja gitu. Tolonglah ya. Aduh, rada mumet. Setelah dilihat-lihat, aku nggak kenal Doktif, nggak tahu Doktif gitu. Ya cuman ya apa namanya dokter yang pakai topeng gitu kan. Aku taunya Dokter Samira, Dokter Amira biasa disebutnya ya, karena di beberapa tahun lalu pada saat COVID dia salah satu yang pecah juga namanya karena kayak menemukan ini cara tercepat, terefektif untuk nge-recovery pasien COVID. Itu tahu nanti kita play ya. Kalau Doktif aku nggak terlalu ngikutin. Kalau Dokter Amiranya Mamang tahu. Tahu. Coba nanti kita play ya. Coba kita kasih nextnya. Ninyo, kita lanjut ya saat mau keluar ya. Ceki-ceki. Play. Apa enggak? Udah tunggu enggak apa-apa. Di sini aja. Udah. Iya, si paling pidana jalan dulu si paling pidana jalan dulu. Kau itu kau percobaan pemerasan 20 miliar ya. 20. Buktinya udah ada, saya rekaman suara Anda. Ya aja. Sekarang lagi tanganin Polda. 200 miliar.
Satu T. Gini dulu dok, gini dulu ya. Di mana? Di mana? Hei, di mana? Ini dia nggak bisa menjelaskan. Ini yang direkam ya. Direkam dong, kita rekam, kita tidak ada pegang apa-apa, kita tidak ada ini. Aku inget ngomong-ngomong soal rekam, tadi aku sempat ngeliat ya, karena Doktif di sini posisinya disatronin mendadak gitu kan, jadi kayak belum terlalu ready barbuk via rekaman gitu ya. Tapi ternyata katanya banyak teman-teman netizen yang merekam dari live-nya Doktif apa live dari yang satu lagi gitu. Yang akhirnya dikasih ke Doktif, ini barbuk nih, udah gua rekamin, gua bantu rekamin gitu. Iya, pada saat itu kan terlalu hektik, terlalu crowded, jadi nggak bisa direkamin gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Di mana kamu dapatkan krim polosan itu? Di mana dapat krim polosan? Kalian tadi yang live kan krim polosan kan? Di mana kamu dapatkan itu semuanya? Kau sama jadi wasit kau tadi kau. Iya, bentuk kau pula lagi. Aku lebih respect mana? Aduh, aku gemes banget, Mas. Itu cewek loh yang lu bentak-bentak, Mas. Tolonglah, Mas. Tolonglah. Dokter Amira, dokter jelasin dok gimana? Iya, kita lebih respect. Jelaskan. Kenapa? Lap dulu kamera buram kali. Lap dulu kameranya buram kali. Kamera tadi buram kali, Nek. Sesuai dengan mukanya yang bopeng. Kayak mana kok melapor ke netizen sih? Tinggal jelasin aja. Tinggal jelasin aja. Faisal nih. Dia nggak mau. Sayang, jadi dia tidak mau menjelaskan di mana dia dapat krim polosan itu. Berarti dia tidak sevokal yang dia review itu. Saat dia mereview, dia tidak sevokal itu. Kalian harus ingat ya, kalau dia tidak berani, katanya dia di atas kebenaran dan semua sesuai fakta. Dia tidak berani tunjukkan di mana krim polosan itu dia dapatkan, sayang. Kenapa? Gak ada backingannya di sini ya. Gak ada backingannya di sini. Nggak perlu telepon polisi, saya udah bawa polisi kemari. Saya udah Nggak perlu, kita udah bawa polisi. Tentara. Kami tidak akan menyentuh. Jelasin dulu mohon maaf karena Anda udah mereview produk kami. Jadi kami punya apa namanya, itu tanggung jawab kami. Punya hak. sudah menjelekkan produk saya. Iya. Yang MC tadi? Produk SS-nya aman, berbadan No, yang MC tadi kita ngomongnya polosan. Produk saya berbahaya. Kita ngomongnya polosan. Emang iya? Produk saya. Kamu sekarang jawab ke saya, dari mana kamu bawa itu produk? Iya. Jawab. Coba dari mana gitu. Di mana? Di Kalimantan. Dia takut, say. Dia takut. Aduh, gemes banget aku sama Mas-Mas, sumpah baca kencang banget, mana dia yang megang kamera lagi. Gini, kalau dari strategi yang aku tangkep dari video ini, kubu Mas-Masnya ini kalah satu langkah menurutku loh. Kenapa? Karena dari dalam mungkin udah diantisipasi ya, dalam artian langsung bereaksi ngelihat Sikon, ngebaca ya si Doktif ngelihatnya kondisinya bahwa ini ada potensi rusuh, akhirnya bersikap tenang gitu. Kalau di dalam kan ngeliat, loh ini Doktif tenang nih. Mungkin sekilas ada yang nyangka takut kali dia gitu kan. Karena kan yang kita tahu mungkin ya di sosmed tuh kan personanya meledak-ledak gitu kan. Iya. Tapi di sini kok kayak tenang, diem, senyum. Nah, ini tuh direkam kan. Ada bukti digital video. Mungkin dari dalam dia udah mikir, bisa nih masuk nih pasal persekusi itu. Kalau dia sama-sama kenceng ya udah ada perseteruan aja, ya kan. Persekusi kan identik dengan si objeknya itu tidak bisa melawan, diam, pasif. Sedangkan si ibaratnya pelakunya gitu kan lebih aktif gitu kan, melakukan persekusi kayak
apaan lo, anak mana lo, gitu kan kurang lebih kayak gitu. Iya, ini menurutku satu langkah di depan loh. Iya. Mungkin bisa masuk mungkin ya, tapi mungkin satu people yang bidang pakar hukum bisa langsung menginfokan point of view seperti apa. Part video ini bakal dibawa menjadi barbuk persekusi, mungkin ya, dugaanku loh ya. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Dia takut. Puas banget. Dia takut. Udah ya. Ini aku ngomong baik-baik. Udah ya, kalian puas kan? Dokter, Hajar memang saya, nggak bisa dibiamin. 1000 orang makannya dari Serasofia. Dokter bisa makan orang dari Serasofia. Asal dokter tahu ya. Kau tadi udah malu tadi di Bepom. Tuntut. LAP lapor, tuntut. Kenapa jingle lapor pada di bawah-bawah, tolong lah. Tapi sumpah nih mas-masnya harusnya lu fokus nge-record aja biar dapet shotnya yang enak, jangan sambil marah-marah. Shotnya kuring jadinya. Biarkanlah cewek sama cewek tuh yang adu argumennya, adu mulutnya gitu. Tolonglah. Kalau nggak salah mau dilaporin pelicihin juga gitu karena ada scene yang kayak dipegangin atau gimana. Tapi beda gender. Masuk bisa mungkin ya, mungkin karena ya. kalau yang aku lihat yang di video pertama tadi yang pegang begini tuh ya si SS itu doktifnya nggak tahu dipegang kayak gimana, pokoknya ada sentuhan deh tadi aku lihat itu. Jadi ini sebenarnya full durasinya panjang, banyak part yang nggak mungkin kita highlight di sini, tapi di TikTok banyak yang beredar. Balik lagi teman-teman netizen ada yang membantu. Ntar kita lihat deh, kita play ya kayaknya ya. Ini memang mau lengkap ke part yang aku agak kurang setuju nih meluncur. Cus. Ninyo, ya. Lengkap ke sini nih. Ceki. Play. Berarti sekarang gini, dengar. Berarti sekarang aku sah. Make upnya tebel banget. Hapus makeup. Ayo kita adu hapus makeup. Ayo, ambil tisu basah. Dia menantang aku untuk hapus makeup. Ambil tisu basah. Tapi dengan syarat kau juga hapus makeup. Berani kau? Orang gua kagak make up. Oke, kita buktikan. Kita buktikan sini. Kita buktikan. Kita buktikan. Kau live ya. Kok dikeroyok? Kami cuma tanya di mana kau beli. Hapus makeup, kau hapus, aku hapus. Makeup, kau bilang aku tebal kan? Benar, makeup. Kami bagus ya. Makeupan aku. Aku overclaim. Kau bilang aku overclaim. Cowok udah ngadu hapus make up sama cewek aja udah gak masuk aku. Tolonglah. Aduh anjir, tolonglah. Lincah banget ya Bang ya. Asli, kebayang. Gak tahu ya, menurut point of view-ku ideal ya mas-masnya diem aja udah, biar Mbak SS sama Doktif aja tuh yang kencang-kencangan. Biar apa? Kan ini viral nih ya, kepecah nih, kesebar ke seluruh netizen gitu kan. Baik itu yang ngikutin atau yang enggak. Kalau yang ngikutin kan biasanya sudah punya ibaratnya gacoannya masing-masing gitu kan. Yang A tetap dukung A, yang B tetap dukung B gitu. Nah buat netizen yang umum yang ngikutin itu, dia otomatis kan dengan konflik ini akan menilai, akan memilah gitu. Dengan perbedaan gender seperti ini aja, yang cowok nunjuk-nunjuk cewek aja kayak udah gak pantas gitu kan. Bakal ngurangin poin gitu. Yang akhirnya nanti dukungan teman-teman netizen bakal nggak balance lagi. Iya. Kamu mah gimana sih? Tolonglah hapus make up. Pakai begitu lah gitu loh. Lanjut lagi. Gua hapus. Hapus berani nggak? Berarti saya sekarang aku resmi panggil dia Dokter Bopeng karena mukanya memang Bopeng. Itu fakta loh. Kemarin pas di lagi Bopeng gara-gara ngurusin pasien COVID. Aku nggak urus, nggak mau tahu. Tapi dokter kecantikan. Nah ini yang part aku nggak suka gitu saat disebut Bopeng gitu. Ngina fisik juga sebenarnya agak kurang ya. Mungkin udah di limit. Gue nggak punya argumen lagi gitu kan. Akhirnya serang fisik gitu kan. Dan terus kan dijawab, ini gue Bopeng sama Doktif ya. Gue Bopeng karena ngurusin pasien COVID gitu kan.
Terus dia nggak tahu, gue nggak mau urus gitu. Ya nggak urusan gitu katanya tadi. Part itu jadi masalah tersendiri di TikTok. Rame juga. Apalagi tadi beberapa aku lihat nakes yang pernah mengurusi perkopitan ini ikut buka suara juga, dan dia ngasih tahu masker berapa lapis, lakban kertas katanya tuh ya, belum segala macamnya standby, waktunya yang nggak kira-kira sampai kayak mau makan sulit, boro-boro mau ngurusin perawatan. Jadi ternyata banyak juga nakes yang kebetulan terlibat di perkopitan ini gitu kan. Iya, nggak cuma bopeng, ada beruntusan dan segala macam yang memang nggak saking nggak bisa atau nggak sempat yang ngurus diri gitu, karena buat fokus ke pasien-pasien gitu. Bahkan ada yang ini juga kok Mang, aku baca beberapa komenan gitu ya. Jangankan nakes, kita aja yang maksudnya yang nggak seintens nakes pakai maskernya itu jerawatan parah. Gimana nakes yang berjam-jam pakai itu APD segala macam gitu. Itu dia, itu sih maksudku, part itu yang kayak aduh, kayaknya itu kayak nggak perlu deh gitu. Ya itulah, tolonglah ya. Tapi kalau Mamang ceki-ceki komen-komennya yang tadi Mamang bilang di awal gitu, untuk dukungannya masih balance pro kontranya gitu, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Tapi Mamang belum bisa memastikan gitu, lagi nggak tahu aku ini organik atau create gitu. Yang jelas yang kelihatan adalah agak masih balance gitu. Coba kita ke nextnya. Ninyo, ini yang tadi ku bilang ada teman-teman netizen yang ngebedah proses penggerudukan gitu ya. Nah ini salah satunya nih, ceki-ceki. Play. Guys, kalian tahu nggak orang ini siapa? Aku juga sama nggak tahu. Tapi kalian tahu apa? Jreng. Jangan sampai hilang video-video yang ini. Jadi mereka tuh bisa diseret ke ranah hukum, guys. Ini udah termasuk tindakan persekusi tidak menyenangkan yang ibaratnya melecehkan juga ya, liatin tuh. Siapa Anda megang-megang doktif ya kan? Nggak bisa begini. Nih orangnya nih, tanda ini mulutnya juga kurang ajar, emang nggak sabar nih orang ini ditangkap juga. Ini udah jadi barang bukti. Kita lihat proses hukum berikutnya. Aku aja kaget sih pasti pegang kayak gini tuh udah kayak tindakan gak menyenangkan dan pemaksaan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan membudayakan ya budaya ngelabrak orang kayak gini tuh nggak etis banget ya. Karena dulu kan pernah dipakai juga tuh sama DRL ya, waktu ngelabrak yang Dokter Suneo itu kan. Nah sekarang kejadian lagi di Doktif, tapi pelakunya si SS ini dan rekan-rekannya ini yang gak jelas ya, yang agak boti, yang boti itu sama yang ini nggak tahu. Ini terlalu pedes sih ke belakangnya Maya. Nah nih Mang, aku salvok sama komenan dari Bunga Faes. Hardi Rumahna dokter juga dia loh katanya. Kayaknya masih dokter umum katanya. Kalau dokter juga sesama dokter bukannya kayak harusnya saling menghormati ya? Iya, harusnya rekan sejawat tuh udah dianggap saudara gitu ya. Makanya aku nggak tahu nih konfirmasinya bener apa enggak gitu kan. Karena kalau udah sampai kayak gini, balik lagi yang dibilang sama Mbak tadi, aku setuju sih. Kalau mau dirusuin karena ada barbuk kontak fisik gitu ya. Dimana kan kita bisa tahu ini bukan muhrim gitu kan. Dan juga mungkin bisa dilihat di video dari gedeannya ketahuan tuh tendensinya apa, kontak fisiknya tuh tujuan untuk apa, tendensinya gitu, apa untuk kemana wae gitu atau untuk menahan gitu. Karena itu posisinya juga deket banget kalau aku lihat ya. Tapi nggak tahu nih part ini atau dijadiin barbuk apa enggak, karena banyak banget yang aku lihat ya teman-teman netizen itu ya kayak begini, menginvestigasi, nelaah lagi gitu kan, ditelaah lagi dan di report ke Doktif. Makanya ada satu konten Doktif tuh yang dia nanya ke teman-teman netizen gitu, kalau yang ini tuh siapa sih yang ini, mau gue masukin ke list laporan juga, investigasi teman-teman netizen gitu. Tolonglah, kita lanjut lagi. Iya, balik lagi yang ku bilang, kalau Doktif aku tahu sekilas-sekilas doang gitu kan, pernah diundang Bang Densu gitu kan, terus ngelihat di FYP gitu.
Nah, kalau dokter Samira alias dokter Amira, ini aku tahu nih gitu. Dari beberapa tahun yang lalu nih. Kalau Santi People nge-search di YouTube dokter Samira Farahnas nih, ada beberapa video nih. Karena pada saat itu ramai juga nih metode penyembuhan COVID ala dokter Samira. Terus di sini juga dokter ini berhasil sembuh seluruh pasien COVID-nya gitu. Nah, ini The Wedding sama Bang Tengku Nasrullah gitu, dimana Santi People yang ngikutin Kesvina pasti tahu pakar hukum yang lurus gitu. Tolonglah, ini kita play yang ini dulu ya, meluncur. Ninyo, kita highlight sedikit aja dari Cyber TV Indonesia 3 tahun yang lalu, ceki-ceki. Play. Karena berada dalam kondisi prima. Saya nggak mau memperkenalkan beliau, biar beliau memperkenalkan dirinya sendiri, yang cantik dan luar biasa, Dokter Amira. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dia banget ya. Kayaknya berlebihan banget ini, kayaknya Babe mengenalkannya. Enggak, bukan memang demikian kok. Memang demikian. Kalau saya sebut nama-nama yang dirawat itu, saya yakin semua netizen tahu nama itu. Dari Aceh sampai Papua, saya yakin tahu nama-nama yang dirawat oleh beliau. Kenapa? Karena memang masyhur gitu loh ya. Tapi saya nggak mau menyebutkan karena nggak mendapat izin dari beberapa orangnya. Tapi beliau merawat. Beliau dengan kendaraan mobilnya, dengan kendaraan mobil khusus yang berisi segala macam perawatan dan peralatan, alat swab, vitamin, bahkan anything. Dok, pertanyaannya sebelum masuk ke sana, apa yang membuat dokter tuh seperti itu? Nggak mau tampil di TV? Saya ngerayu beliau udah lama banget loh ya. Nggak mau tampil, nggak mau diwawancara, nggak mau diinterview. Sebenarnya apa yang membuat latar belakang dokter begitu? Jadi begini saya memang prinsipnya dari dulu itu ingin membantu tanpa menunjukkan siapa saya. Lebih enak menjadi orang yang behind the scene saja. Lebih enak main di belakang gitu Ini nggak tahu ya Santi People mungkin nggak apa enggak ya. Pada saat itu yang aku tahu lumayan ramai juga metodenya, karena setauku ya, mohon maaf kalau salah ya, itu yang dipegang itu walaupun tadi nggak dimention kan namanya ya, orang-orang besar lah gitu, dengan chance kesembuhannya tinggi. Metodenya tuh istilahnya apa ya, terapi vitamin C gitu atau apa, pokoknya kalau ingat-ingat pada saat masa itu tuh ada momen yang mau nyari Enervon C aja susah, UC itu susah, pada laku, pada habis. Nah itu salah satunya karena penelitian Dokter Amira beserta timnya gitu yang menemukan ini bisa mempercepat recovery dari status positif pada saat itu gitu. Aku taunya ini, ternyata dia menjadi doktif di 2023-2024 ya, 2024 ini gitu. Iya, dan itu relate menurut aku Mang, karena maksudnya statementnya Dokter Amira di sini kan dia bilang ya saya mau di belakang layar aja gitu, karena saya memang prinsip saya dari dulu begitu gitu kan. Makanya kenapa dia pakai topeng gitu, karena ya dia nggak mau dia dikenal sebagai Dokter Amira, mungkin ya udah doktif aja gitu, karena nggak mau apa istilahnya, nggak mau membesarkan namanya, mungkin gitu kali ya. Mungkin, tapi menurutku dengan adanya jejak digital, beberapa jejak digital yang ikut turun gunung jadi garda terdepan pada saat pandemi kemarin, ini bisa jadi apa ya, poin plus atau alasan kuat gitu kan, ketika sekarang kan klaimnya itu adalah lagi ngebadanin teman-teman reseller, teman-teman konsumen yang dalam tanda kutip merasa ketipu gitu untuk mendapatkan kembali uangnya atau haknya gitu, atau pertanggungjawaban gitu. Jadi kalau dibilang Allah itu mah ngebadanin gimmick aja, padahal persaingan bisnis masuk. Tapi ada landasan kuat bahwa secara histori pernah berjuang gitu ibaratnya gitu buat masyarakat. Tapi balik lagi, Mama mau ngingetin ke Santi People, terutama yang para wanita ya, yang mungkin memang paham banget gitu, pengen tahu point of view-nya gitu. Kalau Santi People yang cowok kemungkinan besar pikirannya sama kayak Mamang, lebih fokus ke gemes sama 2 orang mas-mas tadi gitu, kayak udah lu rekam aja, yang biar tunjuk-tunjuk sesama cewek aja saling nunjuk-nunjuk gitu. Anda nggak perlu nunjuk-nunjuk. Ini mas-mas, aduh, hapus make up sama cewek itu udah paling tolonglah. Tapi kalau punya opini lain monggo, point of view lain, sudut pandang lain monggo, gaskeun di komen, dibaca aku Mamang makalem.
Sekarang kita kasih nextnya. Yes. Nio, Ya. lastnya kita tutup dengan ini kali ya. Tadi malam Sela Saukia, Sela apa Sila sih? Sela Saukia laporkan dugaan pencemaran nama baik tadi malam. Balik lagi dari pihak Sela mengklaim bahwa gara-gara review abal-abal atau review negatif yang sengaja dilakukan gitu oleh pihak Doktif itu membuat bisnis dia mengalami kerugian gitu. Mungkin ya yang aku tangkap seperti itu gitu. Nah di sini kembali melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Oke, kita lihat kayak gimana videonya, ceki-ceki. Play. Oke, siap. Ini kedatangannya ke Polda Metro Jaya. Ada sesuatu yang dilaporkan ya, tapi kita nggak bisa bilang sekarang. Nanti kita akan jawab nanti di hari Rabu kita ada press conference. Terkait apa hasilnya nih? Masih seputaran perskincarean inilah ya, persaingan bisnis ini. Apa nih yang dirugikan dan apa jenisnya juga? Nanti aja kita jelasin nanti di hari Rabu. Nanti kan kalian datang semua kan. Dia spill dikit seperti apa sih mungkin? Karena udah sampai Polda nih, tanggung banget kalau nunggu sampai hari Rabu. Yang dilaporin sama yang kemarin atau ada lagi? Ada lagi sih. Ada lagi yang kita lakukan, ada lagi, tapi tetap terkait dengan perskincarean. Iya, berarti orang berbeda ya, Bu? Iya, orang berbeda. Berarti apa kerugiannya nih Kasela nih? Banyak sekali. Apa? Apa aja nih, Kak? Boleh di-spill kerugian apa aja? Nanti kita jelasin waktu konferensi pers aja ya. Sedikit aja sedikit. Boleh bocorannya Bang, sedikit aja. Aduh. Karena kita Ini Ya udah sepakat kalian lihat buat aja deh sayang kayak mana ya kan. Iya. Kerugiannya gimana di nama juga, Pasti. di nama brand juga, banyak sekali kerugiannya. Kak, Tadi kan dari pihak saya tuh respon. Ada pasal-pasal yang plastis, bla bla bla, menjabarkan bukti segala macamnya. Sedikit sama udah nanti aja Mas. Nanti kita buka semuanya. Jadi kan setiap orang kan berhak ya menunjukkan buktinya sebanyak-banyak mungkin, sedetail-detail mungkin, ya kan? Kita juga nanti berhak menunjukkan bukti-bukti dari kita juga. Nah, itu bukti-bukti dari kita tuh nanti di hari Rabu. Mungkin bukti-buktinya apa aja, boleh bocoran sedikit saja, sedikit saja. Bukti ada beberapa video. Itu aja satu yang bisa di-spill. Iya, Yang lainnya nggak boleh kita spill. kayak berupa chat Potongan lah, video dan potongan chat. chat juga. Kayak misalnya kita, pokoknya banyak bukti. Apakah yang dilaporkan hari ini salah satunya juga orang yang sama dilaporkan hari Sabtu kemarin? Berarti dua laporan satu orang ini. Enggak, berbeda. Apa sih ya, Pak? Beda LP-nya beda. Terlapornya berapa orang? Satu orang. Satu orang terlapornya satu orang udah. Pasalnya apa sih yang dilaporkan? Pasalnya kita tadi nggak ingat pasal apa ya, makanya nanti di hari Rabu aja. Di hari Rabu akan kita sedikit ya. Ini kita nunggu sampai sudah nunggu sampai setengah malam sedikit dong, boleh dong. Bang Eki. Ini lama kali pun. Itu udah mulai merepet itu. Iya, pasalnya terkait apa aja? Pasalnya sedikit dong, Kak. Pasalnya ya salah satunya pasti pencemaran nama baik gitu ya. Ada lagi satu, bukan pencemaran nama baik juga. Apa? Tentang persaingan bisnis inilah, tentang bisnis. Oke, tunggu besok berarti ya. Katanya mau dirilis detail-detailnya ya, sampai barbuk yang dibawa juga seperti apa, kita tunggu besok. Tapi sejujurnya ada konflik ini aku cukup lumayan happy sih, karena secara organik bisa menutup case-nya Agus gitu. Iya, dari kemarin sumpah aku ngeliatnya anjir ini kenapa nih nggak ketutup, udah mau ketutup kebuka lagi, udah mau ketutup kebuka lagi, gimana ini, cilaka ini, tolonglah ya. Ya tapi semoga bisa menutup case-nya Agus. Nanti kita tunggu aja ya, kalaupun ini berlanjut dan rame, kita tinggal tunggu aja hasil akhirnya. Ini tuh pure persaingan bisnis atau pure ingin membela masyarakat yang merasa atau dalam tanda kutip katanya ditipu gitu, atau seperti apa gitu. Ntar kita tunggu aja endingnya seperti apa. Tapi lu biaya ini Mama mau kasih yang benar-benar lastnya nih, yang tadi sesuai yang tadi aku bilang kalau kasus Agus susah nutup nih meluncur. Nio, lastnya ini benar-benar lastnya ya, yang bikin susah nutup karena selalu ada aja gebrakannya. Ini kemarin ceki-ceki. Play. Lunas ya karena si Agus. Rumah gue lunas.
Dan si Agus hilang karena si Wawa. Tapi balik lagi aku bilang ada aja gebrakannya yang bikin teman-teman netizen itu gatel, pengen ngomenin, otomatis rame dong. Iya. Dengan rame mungkin bisa dijadikan bahan sama teman-teman jurnalis infotainment untuk ditanya ke kuasa hukumnya atau tanya ke pihak sebelahnya gimana tanggapannya, biasanya gitu kan. Gimana tanggapannya nih gitu. Tolonglah ya. Selalu Agus ini ada aja gebrakannya yang akhirnya bikin sulit untuk diredam beritanya gitu. Ya gitu dulu kaliannya. Ya sambil menunggu kelanjutannya Mas, seperti biasa kita meluncur ke segmen Super Thanks. Yo, Super Thanks kita kali ini ada 2 dari video yang kemarin. Yang pertama dari Saninata. Sikat. Kalau benar ada sertifikatnya, benar-benar aneh bin ajaib, harus usut tuntas ini sih. Semoga ya, karena keras di belakangnya keras. Selasnya dari Airisu. Orang Indonesia lucu-lucu, ada aja nih hal di luar akal sehat yang dilakukan ya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Mamang, si Abu Bobo dan si Pakun yang nangis mulu kerjaannya 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.